Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di acara Bincang Bening. Untuk Bincang Bening pada sore hari ini itu akan mengulang perbincangan kita dengan Mbak Aris Lailiah, yaitu berkenaan dengan hitungan weton Jawa. Karena beberapa waktu yang lalu sempat ada gangguan, jadi gangguan teknis, jadi obrolan tidak dilanjutkan dan diganti pada hari ini, pada sore hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang bergabung di live Instagramnya Bening Pustaka. Semoga sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Aris seperti yang disampaikan Mas Fajar ya. Iya. Oke, jadi ini kita akan ngobrolin tentang weton Jawa. Kalau teman-teman yang berasal dari wilayah Jawa, entah Jawa Timur, Jawa Tengah, atau wilayah Bali, mungkin istilah weton tuh udah nggak begitu asing lagi. Karena meskipun itu sudah kayak semacam tradisi yang agak lama, namun wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi itu masih kental dengan istilah weton atau perhitungan Jawa. Nah, weton itu apa sih? Weton itu adalah hari kelahiran manusia yang menurut penanggalan Jawa. Nah, weton itu terdiri dari hari atau bahasa Jawanya dino dan pasaran. Pasaran itu adalah semacam bulan, tapi bulannya itu bulan Jawa. Nah, dino itu sama dengan hari-hari kalender Masehi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada 7 hari. Tapi kalau pasaran itu bukan Januari, Februari, bukan. Tapi kalau pasaran itu ada Kliwon, ada Pon, terus kemudian ada Wage, ada Legi, terus kemudian juga ada Pon. Paing, misalkan Kliwon, Legi, Paing, Pon, dan Wage. Jadi ada 5 pasaran, 7 dino hari. Nah, nanti di dalam setiap hari Senin itu nanti ada perhitungannya berapa, Selasa berapa, terus kemudian dalam pasarannya pun itu juga ada hitungannya masing-masing, yang mana nilai-nilai yang ada di perhitungan itu sudah seperti ada kayak rumus matematika gitu. Misalkan dino minggu itu nilainya 5, Senin itu nilainya 4, Selasa itu nilainya 3, Rabu itu nilainya 7, Kamis itu nilainya 8, Jumat nilainya 6, dan Sabtu itu nilainya 9. Itu untuk dinonya. Tapi kalau untuk pasarannya, tadi kan ada 5 pasaran ya. Ada Kliwon, ada Legi, Paing, Pon, dan Wage. Itu juga memiliki nilai masing-masing. Kliwon itu 8, Legi itu 5, Paing itu 9, Pon itu 7, Wage itu 4. Nah, rumus yang saya sebutkan tadi itu mungkin di internet sudah beredar banyak sekali ya untuk perhitungan perhitungan weton. Misalkan ada seseorang yang lahir Sabtu Pon. Berarti tadi berapa? Kita jumlah Sabtu itu nilainya 8 dan Pon itu 7. Berarti 8 ditambah 7 15. Sehingga seorang tersebut tadi misalkan lahir Sabtu Pon, berarti wetonnya itu nilainya 15. Nah, ada nggak sih hubungan antara weton itu dengan rezeki, dengan pati, terus kemudian kayak semacam kemampuan yang dia miliki, karakternya. Kalau bagi orang-orang Jawa itu ada ada hubungannya. Namun itu boleh dipercaya atau tidak. Nah, misalkan anak-anak yang lahir di Jumat Kliwon itu dianggap dia itu memiliki semacam kekuatan spiritual karena lahirnya itu tadi Kliwon itu tadi. Nah, sehingga weton bagi masyarakat Jawa itu kayak semacam sakral banget. Weton itu biasanya digunakan oleh orang-orang Jawa itu saat mereka menikah, saat mereka membangun rumah, saat mereka mau pergi mencari rezeki. Nah, itu biasanya dihitung wetonnya dulu agar di dalam mencari rezeki itu dipermudahkan. Intinya weton itu sebagai kehati-hatian untuk memudahkan segala aktivitas manusia tersebut. Nah, bukan berarti di dalam weton itu
oh wetonnya terlalu sedikit, ini nanti berarti wetonnya buruk. Enggak, setiap weton itu pasti memiliki negatif dan positifnya masing-masing. Nah, untuk negatifnya itu biasanya kalau orang-orang Jawa itu ada kayak untuk berdoa, terus kemudian di hari-hari tertentu dia dianjurkan untuk berpuasa, terus kemudian dia dianjurkan bersedekah di hari-hari wetonnya. Nah, itu untuk meminimalisir negatif-negatif yang terdapat di dalam wetonnya. Itu tentang weton tadi. Nah, makanya di Jawa hingga saat ini masih ada beberapa masyarakat yang belum bisa meninggalkan tradisi atau ilmu Jawa ini, terutama dalam soal pernikahan. Nah, misalkan ada laki-laki dan perempuan. Ketika dihitung wetonnya, dia berjumlah ketemu 24 atau 25, itu biasanya mayoritas tidak boleh untuk melakukan pernikahan. Karena dianggap pernikahan setelahnya itu akan membawa banyak kesialan. Namun, kalau bagi penganut weton yang tidak ekstrim, ya tetap boleh-boleh saja. Kan tidak mungkin mengharamkan apa-apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan. Karena kalau dalam syariat weton kan nggak ada ya. Cuman itu hanya perhitungan Jawa aja. Maksudnya itu hitung-hitungannya orang Jawa yang sudah diteliti oleh masyarakat Jawa sejak ratusan tahun lalu, yang mana sejarah weton itu sejak kapan dan kemudian siapa yang membuat itu memang literaturnya minim sekali. Namun sejarah weton ini bisa dilihat dari sejarah pertama kali Hindu masuk ke Indonesia. Jadi sehingga kayak misalkan tradisi weton itu di Bali, di Jawa itu karena memang masuknya Hindu pertama-tama itu kan di wilayah-wilayah Jawa sama Bali tersebut. Apakah di era sekarang ini masyarakat kita ini yang sudah sangat modern tetapi masih aja terpaut dengan weton, karena mau nggak mau apa yang dikatakan orang-orang Jawa itu dalam prakteknya pun ada nggak semuanya salah gitu loh. Misalkan saja di wilayah saya, di wilayah Kediri. Kalau Kediri misalkan laki-laki dan perempuan ketemu saat mau menikah dihitung, terus ketemu 24 atau 25, itu mayoritas nggak boleh memang, benar-benar tidak boleh. Bukan berarti mereka itu mengharamkan apa yang dihalalkan Tuhan tuh enggak, tapi itu hanya untuk kehati-hatian di kemudian harinya. Nah, misalkan ada yang bilang gini, ya kan nanti bisa misalkan dicari hari weton, dicari hari jayanya sehingga si orang tersebut bakalan menikah di hari-hari jaya untuk meminimalisir weton buruknya itu tadi. Nah, itu masih tidak boleh kalau 24 25, tapi kalau yang lainnya itu masih boleh. Misalnya ketemu 30, ketemu 29, ketemu 31 dan seterusnya, itu masih nggak apa-apa. Jadi kayak weton angkernya di sini untuk pasangan itu ya 24 sama 25 tersebut. Nah, sehingga kalau kita ini kadang kan anak-anak muda itu ya kalau sudah cinta ya udah dilanjut aja. Nah, itu biasanya memang beneran akan ada pantangan-pantangannya di setelah menikah. Misalkan salah satunya meninggal duluan, kemudian susah untuk mencari rezeki, terus kemudian susah mendapat keturunan, dan pasti ada aja halangan-halangannya. Meskipun bisa jadi itu takdirnya si orang tersebut, tetapi dipercaya atau tidak dipercaya, perhitungan weton itu masih memiliki hubungan yang erat dengan setelah pernikahan tersebut. Nah, bagi para yang penganut ilmu-ilmu Jawa atau ilmu weton ini tadi, seseorang yang misalkan dari diri kita ini merasa kayak kesusahan dalam soal rezeki, kesusahan dalam hal kesehatan, biasanya di hari weton kita itu dianjurkan untuk melakukan puasa weton selama 3 hari. Misalkan weton kita itu hari Jumat Kliwon, maka saat Kamis, Jumat Kliwonnya sama Sabtu kita itu dianjurkan untuk berpuasa, dan di malam hari wetonnya kita itu dianjurkan untuk mandi besar, kemudian sholat. Nah, itu seakan-akan kayak merefresh dari energi kita. Itu menurut bagi para penganut weton gitu. Tapi untuk itu kan bagi para penganutnya. Tapi kalau misalkan tidak mempercayai itu ya nggak masalah gitu.
Ya, mungkin dari itu dulu dari saya, kita lebih banyak ngobrolnya nggak apa-apa. Oh ya. Jadi tadi Mbak, kan ada dari Mm-mm. penjumlahan tadi, semisalnya antara tadi hari tadi Dino sama pasaran itu tadi Mbak, itu kan yang paling istilahnya paling dihindari itu antara 24 sama 25. Kalau saya membaca-baca dari referensi itu ada ruatan untuk mengantisipasi itu Mbak, yang misalnya 25, 24. Kayak Nah weton itu seperti apa ya angkernya. Mbak Mm-mm. ruatan itu sendiri? Mm-mm. Mm-mm. Ruatan itu begini, setiap wilayah itu punya pendapat masing-masing. 24, kalau di Kediri itu Majapahit itu yang weton angkernya itu 24. Kalau 25 itu nggak apa-apa. Masih bisa untuk diruat. Tapi kalau wilayah Jombang itu 25 itu angkernya, terus kemudian kalau 24 nggak apa-apa. Jadi kayak kebalikan. Begitu juga dengan wilayah Tuban. Wilayah Tuban itu kalau 25 itu masih dicarikan solusinya kayak diruat tadi. Nah, kalau 24 itu sudah nggak boleh. Nah, yang dimaksud itu adalah satu, biasanya diganti nama. Dua, biasanya itu diganti gini. Misalkan si A itu anaknya Bapak Ahmad sama Ibu Siti. Nah, itu seakan-akan diganti orang tuanya, kayak dikasihkan ke orang tua yang lain. Untuk apa ya? Untuk kayak menghilangkan weton itu tadi saat melakukan akad nikah. Misalkan dia kalau ketemu 24 itu bahkan dia menjalankan puasa, terus kemudian saat hari nikahnya itu tadi dia dicari jam adalah jam-jam yang mengandung kekayaan, mengandung kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya? Ya, kalau selagi weton itu masih bisa diruat, maka kadang seseorang masih bisa untuk melanggar. Tapi kalau misalkan di Kediri itu ketemu 24 itu belum ditemukan solusinya, bagaimana caranya agar orang tersebut itu bisa bersatu untuk menikah, itu kadang kalau si orang tersebut itu benar-benar kayak semacam meyakini weton, ya mereka nggak akan berani untuk melanggar itu. Tapi kalau 25 selagi masih bisa diruat, biasanya mereka juga akan meruat. Tidak hanya meruat, untuk weton-weton yang dianggap kurang bagus ketika mereka itu sudah menikah, biasanya mereka akan mengadakan akad nikah, mengulang nikah di hari-hari dan bulan dan jam dan menit yang mengandung kejayaan. Nah, biasanya seperti itu. Kalau di wilayah saya ini, kalau ketemu 24 kok dilanggar, ya sudah banyak contoh dalam rezeki atau
tapi malah mencari rezeki. Cuman lagi kita akan kembali kepada konsep apakah itu takdirnya mereka atau kebetulan aja perhitungannya begitu. Itu wallahu a'lam bishawab.